Halo semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 4 yang beranggotakan William Girsang, Asyifa Fauzia Delvira, Feby Monica, dan Hashandra Simanjuntak. Di video pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR adalah suatu konsep organisasi perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab sosial dari organisasi. Organisasi bisnis akan berhadapan dengan lingkungan organisasinya, baik lingkungannya secara langsung memengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan organisasi bisnis, maupun lingkungan yang secara tak langsung terkait dengan organisasi bisnis. Pada intinya, setiap organisasi atau perusahaan pada akhirnya perlu menyadari bahwa apapun yang dilakukannya merupakan reaksi atas tuntutan dari lingkungan atau juga sebaliknya, merupakan upaya untuk memengaruhi lingkungannya. Dalam tanggung jawab sosial memiliki pandangan pro dan kontra. Pandangan pro yaitu kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah. Oleh karena itu, sudah semestinya perusahaan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Yang kedua, perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. Yang keempat, perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan, sebagaimana halnya juga pemerintah dan masyarakat lain pada umumnya. Dalam pandangan kontranya yaitu perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sulit bagi perusahaan bertanggung jawab. Yang kedua, perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat, dan ini diindikasi yang kurang baik secara sosial. Yang ketiga, akan banyak terdapat konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial. Yang keempat, tujuan perusahaan bukan untuk motif sosial, akan tetapi untuk memperoleh profit dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh para pemilik perusahaan. Konsep dasar etika. Pengertian etika dalam bukunya Sonny Keroff, Etika Bisnis, dijelaskan mengenai asal kata etika. Terdapat dua pengertian etika. Yang pertama, etika Yunani atau ethos berarti adat istiadat atau kebiasaan. Yang kedua, etika merupakan ilmu yang membahas nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas, dan etika dalam pengertian pertama di atas mengenai adat istiadat atau kebiasaan tersebut. Konsep dasar etika manajemen dapat dibagi menjadi beberapa kelompok di antaranya. Yang pertama, dimensi etika dalam manajemen. Menurut Gretner, etika pada dasarnya adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Namun, Gretner mengingatkan bahwa etika manajemen lebih jauh lagi berbicara mengenai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi sehubungan dengan kegiatan bisnis yang dijalankannya. Nilai personal sebagai standar etika. Nilai dan norma dalam personal merupakan suatu hal yang penting dalam manajemen, sebab hal itu memiliki peranan penting dalam hal pengambilan keputusan dan etika manajemen. Hal ini memunculkan perlunya pengkajian seputar nilai personal sebagai standar dan etika. Yang ketiga, nilai terminal dan nilai instrumental. Menurut Gretner, nilai personal dibagi menjadi dua jenis, yaitu nilai terminal merupakan
Pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya, yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Yang kedua yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental adalah pandangan dari cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Konflik nilai dibagi menjadi 3, yaitu konflik interpersonal, konflik individu, dan konflik antar budaya. 3. Mengukur etika manajemen terbagi menjadi 4, yaitu dari sisi manfaat atau benefit, pemenuhan hak-hak atau right, prinsip keadilan atau justice, dan pemeliharaan atau caring. 4. Mendorong pelaksanaan etika dan manajemen. Ada beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan oleh perusahaan, yakni 1. Pelatihan etika. 2. Advokasi etika upaya perusahaan untuk menjalankan etika. 3. Standar aturan mengenai etika perusahaan. Dan 4. Keterlibatan masyarakat dalam mengontrol etika bisnis. 1. Mengelola etika dibagi menjadi 2, kode etik dan whistleblowing. Sekian hasil dari presentasi kami. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.